Saya pemilik bisnis dan sekarang mulai kesulitan mengelola operasional. Harus belanja perintilan sehingga sering ada transaksi yang tidak tercatat. Kasih tip dong, Prof. Lebih bagus mana? Bangun aplikasi keuangan sendiri, berlangganan, atau format Excel, Prof? Ya, atau kamu bisa download di bawah. Kita udah selipin ada link di bawah, kamu tinggal download, kamu tinggal pakai gitu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel Propreneur, tempat di mana kamu bisa belajar seputar keuangan. Pada video kali ini, kita akan jawabin pertanyaan kamu yang sudah masuk di kolom komentar kita. Dan kita bakal mulai dari pertanyaan pertama. Ayo. Oke, Prof. Pertanyaan pertama nih, Prof. Ya. Bagaimana membedakan belanja operasional dan belanja modal? Oke. Ini sebenarnya udah pernah kita bahas nih ya di video kita sebelumnya. Cuman beda istilah aja. Belanja modal ini lebih sering digunakan oleh kalangan pemerintahan, yaitu kalau kita sering bahas di video kita, belanja modal tuh sama kayak investasi, sama kayak capex gitu ya. Capex itu adalah capital expenditure. Satu lagi ada namanya belanja operasional atau OPEX, operational expenditure. Bagaimana cara membedainnya? Pertama capex. Capex itu cirinya ada 3, yaitu satu, fungsinya adalah untuk membeli atau meningkatkan nilai aset. Itu dia masuk kategori capex. Yang kedua, nilainya dia tidak habis pakai. Capex itu biasanya umurnya minimal lebih dari 1 tahun gitu. Yang ketiga, fungsinya untuk meningkatkan bisnis gitu ya. Dengan adanya si capex ini, bisnis kita bisa meningkat, entah itu dari proses produksinya, dari model bisnisnya gitu. Itu capex. Contohnya adalah mungkin beli mesin, beli mobil, bangunan, beli tanah gitu ya. Termasuk juga ada yang namanya intangible asset gitu ya, yaitu aset tidak berwujud. Contohnya adalah pembangunan aplikasi. Misalkan kita bangun aplikasi keuangan gitu ya, nilainya sekian puluh juta, itu bisa dikategorikan ke dalam capex gitu. Yang kedua itu namanya OPEX tadi, operational expenditure. Bedanya adalah OPEX ini adalah belanja operasional yang dia tuh habis pakai. Fungsinya untuk kebutuhan operasional dan secara langsung dia akan berdampak ke laba rugi. Nah, ini mungkin bedanya juga di sini nih. Kalau CAPEX tadi, dia tidak langsung berdampak ke laba rugi. Dampaknya ke neraca. Dia akan menjadi saldo neraca penambahan aset gitu ya. Kalau yang OPEX, dia akan berdampak langsung ke laba rugi, yang itu akan menjadi beban operasional, yang akan mempengaruhi net income dari bisnis kita. Mungkin kurang lebih itu perbedaannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan selanjutnya nih, Prof. Oke. Saya pemilik bisnis dan sekarang mulai kesulitan mengelola operasional. Harus belanja perintilan sehingga sering ada transaksi yang tidak tercatat. Kasih tip dong, Prof. Oke. Solusinya ada namanya Impress Fund. Pernah dengar nggak istilah Impress Fund? Atau kalau kamu belum pernah dengar, ada yang namanya petty cash. Atau ada yang nyebut juga kas kecil gitu ya. Itu adalah uang dalam jumlah yang tidak terlalu besar yang kita pegangkan ke tim yang kita percaya gitu ya. Fungsinya untuk membelanjakan perintilan yang tadi, yang operasional tadi gitu ya. Walaupun namanya petty cash gitu ya, kas kecil, itu bentuknya nggak harus uang fisik. Karena ada orang yang harus uang fisik gitu ya. Kalau saya lebih menyarankan bukakan satu rekening yang dipegang oleh tim yang kita percaya gitu ya. Kamu instalkan mobile bankingnya di HP admin misalkan, kemudian ATM-nya bisa dipegangkan juga sehingga transaksinya lebih mudah untuk dipegang sama tim yang kita percaya. Fungsinya itu tadi untuk membelanjakan hal-hal yang operasional, beli tisu, beli apalagi mesin cuci, sabun cuci gitu ya, dan hal-hal operasional lainnya sehingga tidak mengganggu kita. Sedikit-sedikit ditelepon nih, ini habis, itu habis gitu ya. Kita nggak perlu ribet lagi untuk mengurus hal itu. Tapi catatannya, tim yang tadi kita kasih kepercayaan itu juga harus bertanggung jawab dalam proses pertanggungannya. Entah itu melengkapi bukti pengeluarannya, kwitansinya, invoice-nya gitu ya, harus lengkap semua bukti pengeluarannya dan termasuk mencatatkan transaksinya. Kurang lebih begitu jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan selanjutnya nih, Prof. Oke. Lebih bagus mana? Bangun aplikasi keuangan sendiri, berlangganan, atau format Excel, Prof? Ya.
Saya mungkin kasih gambaran aja ya. Tinggal kamu pilih mana yang lebih bagus gitu ya. Pertama, bangun aplikasi sendiri. Bangun aplikasi sendiri ini sebenarnya solusi paling bagus. Saya paling recommended ini. Tapi cost-nya mahal. Secara cost dia lebih mahal dibandingkan dengan solusi lainnya. Dan yang kedua, kamu harus hati-hati dalam memilih vendor. Kenapa? Karena tidak semua vendor yang bisa bangun aplikasi itu bisa bangun aplikasi keuangan gitu. Mereka juga harus paham ya, kayak inilah, kayak dokter tuh ada dokter spesialis gitu ya. Tim yang bangun aplikasi itu juga ada spesialisnya. Ada yang tim yang bisa bangun aplikasi untuk keuangan gitu ya. Jadi harus cari yang vendor yang benar-benar bisa paham keuangan. Sehingga nanti connect tuh terkait dengan pencatatan dan penjurnalan akuntansinya itu harus nyambung semuanya gitu ya untuk aplikasinya. Itu pertama. Yang kedua, kamu bisa berlangganan. Ini juga solusi yang paling praktis. Kamu tinggal cari aja vendor yang udah terbukti gitu ya. Pilih salah satu. Ini paling gampang sebenarnya. Tapi ada kekurangannya juga. Kekurangannya satu, kita akan tergantungan sama pihak ketiga gitu ya. Data kita dari situ. Yang kedua, kita akan kena biaya bulanan, biaya subscribe lah ya, setiap bulanan atau setiap tahunan, itu wajib harus kita bayar gitu. Dan yang ketiga, ada yang namanya format Excel. Ini juga salah satu solusi yang praktis nih gitu ya. Kamu bisa membuat sendiri, kamu tinggal cari di Google lah, tinggal googling aja, cari di YouTube gitu ya, tutorial cara membuat laporan keuangan yang baik dan benar, ya banyak lah di YouTube. Atau kamu bisa download di bawah. Kita udah selipin ada link di bawah, kamu tinggal download, kamu tinggal pakai gitu. Tapi format keuangan menggunakan Excel ini juga punya kekurangan. Yang pertama, kami hanya menyarankan ini untuk bisnis yang levelnya UMKM atau menengah. Buat kamu yang bisnis sudah levelnya transaksinya udah besar, saya lebih menyarankan menggunakan dua solusi tadi, yaitu membangun sistem sendiri atau berlangganan. Dan yang kedua kekurangannya adalah kalau kamu tidak rapi dalam menyimpan dokumen, kamu akan rentan kehilangan data. Entah itu terhapus atau karena laptopnya hilang dan lain sebagainya. Begitu jawabannya. Ayo kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan selanjutnya nih, Prof. Ya. Apa saja dokumen yang perlu disimpan untuk transaksi keuangan? Ada 3. Pertama, wajib ada yang namanya kwitansi. Kwitansi ini ada syaratnya, tidak boleh cacat tulis, harus lengkap. Nggak boleh ada coretan, nggak boleh ada penebalan, nggak boleh ada tip X gitu ya. Dan ditandatangan oleh pemilik toko. Atau kalau nggak pun ditandatangan oleh yang membelanjakan. Yang kedua ada yang namanya struk, invoice atau nota gitu ya. Dan yang terakhir adalah dokumen pendukung. Apa aja, entah itu foto, kalau kamu rapat ya daftar hadir, foto barangnya gitu. Minimal ada 3 itu wajib didokumentasikan dan disimpan 5-10 tahun. Gitu. Pertanyaan terakhir nih, Prof. Oke, pertanyaan terakhir aja nih. Yuk. Apa saja indikator laporan keuangan yang harus diperhatikan? Wah, ini keren nih pertanyaan terakhir nih. Asumsinya kalau pertanyaannya udah sampai level ini berarti sepertinya udah punya laporan keuangan yang benar gitu ya. Oke. Apa saja indikator yang perlu diperhatikan? 1, kamu harus perhatikan laba rugi. Perhatikan pertumbuhan pendapatan. Perhatikan pertumbuhan beban. Pastikan pertumbuhan beban tidak lebih besar daripada pertumbuhan pendapatan. Dan income-nya juga kamu pantau pertumbuhannya. Sekaligus kamu juga hitung yang namanya profit margin. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu harus memperhatikan cash flow. Ini paling penting nih. Jangan sampai cash flow tidak sanggup membayar biaya operasional. Gitu ya. Kamu harus pantau pertumbuhan cash flow. Itu yang kedua. Yang ketiga, kamu harus mengukur beberapa rasio-rasio keuangan. Ada banyak banget rasio keuangan yang digunakan dalam mengukur kesehatan sebuah bisnis, gitu ya. Tapi saya kasih beberapa aja deh yang menurut kami paling penting. 1, tadi udah mention di awal, profit margin dihitung. Kemudian ada yang namanya rasio likuiditas. Ada yang namanya kalau kamu punya hutang nih, ada debt to equity ratio kalau ada hutang. Kemudian ada return on investment gitu ya, atau ROI lah.
Bagaimana cara bacanya? Ini kayaknya seru nih. Kita akan bikinkan satu video kali ya, satu video untuk bagaimana cara membuat analisis rasio keuangan dan bagaimana cara membacanya gitu ya. Karena kadang-kadang orang masih bingung nih, ROI rumusnya apa sih? Apa dibagi apa gitu ya? Rasio likuiditas itu ada apa aja sih? Mana yang perlu diperhatikan? Kita akan buatkan satu video khusus untuk membahas tentang bagaimana cara membaca dan membuat rasio keuangan. Mungkin itu aja buat video kali ini. Thank you banget buat kamu yang udah nonton dan setia nonton YouTube Profpreneur. Jangan lupa komen di bawah buat kamu yang punya pertanyaan yang mau dijawab sama Profpreneur. Jangan lupa subscribe, like, and share. Thank you. Bye-bye.